Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman trader dimanapun berada, selamat datang kembali di channel Belajar Bisnis Digital. Di video kali ini saya akan membahas apa itu hawkish dan dovish. Jadi untuk lebih jelasnya silakan ditonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman trader, FOMC atau Federal Open Market Committee adalah pertemuan antara Bank Sentral Amerika dengan bank sentral beberapa negara bagian. Biasanya pertemuan ini diadakan 8 kali per tahun. Nah, inti dari pertemuan ini mereka akan membahas kebijakan moneter apa yang akan mereka ambil. Jadi pada saat data ekonomi yang mereka kumpulkan bersifat mix dan adanya sentimen yang bisa saja berubah dengan cepat, ini membuat pejabat bank sentral kebingungan di dalam bersikap. Ada kalanya mereka bersikap hawkish, sementara pejabat lain ada juga yang bersikap dovish. Pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud dengan kedua kata ini? Jadi agar kita mendapatkan pemahaman lebih baik tentang kebijakan moneter apa yang akan mereka ambil, maka kita harus pahami dulu makna dari kedua kata ini. Oke teman-teman trader, hawkish dan dovish itu berasal dari kata hewan yang karakternya sama sekali berbeda. Jadi hawkish ini berasal dari kata haw yang artinya burung elang. Nah, karakter daripada burung elang ini adalah agresif, penyerang, dan mampu terbang dengan cepat di dalam mengejar mangsanya. Nah, sementara dovish ini berasal dari kata dove, artinya burung merpati, yang karakternya itu jinak, penurut, dan lembut. Oke teman-teman trader, hawkish dan dovish itu dimaknai oleh para pelaku pasar sebagai sebuah sinyal atau sebuah indikator sebelum market bergerak bullish ataupun bergerak bearish. Jadi ketika nada pejabat bank sentral lebih hawkish, maka kemungkinan besar kebijakan moneter yang akan mereka ambil itu adalah kebijakan moneter konstruktif. Artinya jumlah uang beredar itu akan mereka kurangi. Jadi salah satu atau ketiga instrumen kebijakan moneter itu kemungkinan besar akan mereka aplikasikan. Misalnya menjual obligasi, artinya program kuantitatif easingnya dikurangi bahkan dihilangkan. Suku bunga akan dinaikkan atau rasio cadangan wajibnya juga akan dinaikkan. Pertanyaannya apa dampaknya terhadap instrumen investasi? Pertama, terjadi penguatan US dollar di sana. Jadi ketika US dollar menguat, maka untuk komoditi emas pun akan terjadi penurunan. Nah, karena jumlah uang yang beredar ini menjadi sedikit, maka terjadilah penurunan saham dan indeks saham. Tapi di sini inflasi menjadi terjaga. Sebaliknya, ketika nada pejabat bank sentral lebih dovish, maka kemungkinan besar kebijakan moneter yang akan mereka ambil itu adalah kebijakan moneter ekspansif. Artinya mereka ingin memperbanyak jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi salah satu atau ketiga instrumen kebijakan moneter itu akan mereka aplikasikan juga. Jadi misalnya untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar, mereka akan membeli obligasi atau menambah kuantitatif easingnya. Yang kedua, suku bunga dipertahankan di level rendah dan rasio cadangan wajibnya juga dipertahankan di level rendah. Dampaknya terhadap instrumen apa? Yang pertama itu negatif terhadap US dollar, tapi di sini justru terjadi kenaikan harga emas. Sementara karena ini akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi, artinya karena jumlah uang yang beredar menjadi lebih banyak, maka terjadilah kenaikan saham dan indeks saham. Dan komoditi-komoditi yang berhubungan dengan produksi pun akan ikut naik, terutama banget itu adalah oil. Oke teman-teman trader, ketika Gubernur Bank Sentral US Jerome Powell menyatakan akan menaikkan suku bunga beberapa kali di tahun 2022, maka di sini kita mempersepsi kalau sikap Jerome Powell ini lebih hawkish, artinya lebih agresif. Tapi pertanyaannya, apakah market akan semuanya bergerak bullish atau semuanya akan bergerak bearish? Itu sangat ditentukan oleh instrumen yang teman-teman pilih.
Oke, teman-teman, saya kira cukup sekian tutorial singkat saya kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.